seperti yang katakan oleh Uni tadi, kita bisa belajar dari banyak hal zaman sekarang. Mau buat apapun kita tinggal tanya Google, kita cari di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Nah, pada video kali ini narasumber saya adalah salah seorang pengusaha muda yang berasal dari daerah yang sebenarnya cukup terpelosok ya. Yang nama jorongnya itu Jorong Tanjung Durian, Nagari Padang Limau Sundai, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Nah, kenapa beliau kita jadikan sebagai narasumber? Ya, ini berarti bahwa untuk memulai sebuah usaha itu tidak harus dimulai dari hanya orang-orang yang berada di kota atau di mana gitu. Jadi orang-orang pelosok juga bisa memulai usaha atau home industry itu sendiri. Nah, ini mungkin bisa beliau ceritakan bagaimana awal mulanya beliau merintis usaha yang beliau beri nama dengan Nagi Sipade ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Romi yang telah memberi kesempatan kepada saya. Sebelum cerita kita lebih panjang, saya perkenalkan diri dulu. Saya Yenti Gusnita, pemilik Nagi Sipade. Alamat Jorong Tanjung Durian, Nagari Padang Limau Sundai, Kabupaten Selatan Sumbar. Latar belakang saya membuat usaha ini, sebenarnya yang memotivasi sekali ada dua. Yang pertama ekonomi dan kesehatan. Di kampung kami ekonomi masyarakat bisa dikatakan masih kurang mampu, di bawah garis kemiskinan. Nah, jadi saya punya pikiran jika usaha saya ini berkembang, saya bisa membantu masyarakat. Selain usaha saya bisa menciptakan lapangan kerja, saya juga bisa menyerap hasil pertanian kebun jahe, hasil jahe dari masyarakat. Nah, untuk kesehatan, sekarang kita tahu gaya hidup masyarakat zaman sekarang sangat modern ya, semuanya serba instan. Nah, jadi dari itu saya melihat kesehatan masyarakat untuk kedepannya pasti akan banyak yang terganggu. Salah satunya misalnya darah kurang lancar karena kurangnya aktivitas fisik. Nah, dengan produk Nagi Sipade ini bisa menjadi solusi untuk melancarkan darah. Nah, mungkin itu secara garis umum untuk latar belakang usaha Nagi Sipade. Awal dapat Nagi Sipade sebenarnya saya mengalami masalah kesehatan. Nah, masalah kesehatan saya terganggu. Akhirnya dapatlah ide untuk merebus semua rempah-rempah. Saya rebus jahe, serai dan bahan-bahan yang mudah saya olah dalam produk Nagi Sipade. Nah, setelah saya minumnya, saya merasa enakan. Keluhan saya hilang. Nah, setelah itu dapat ide ingin menjualnya. Nah, akhirnya saya belajar trial and error, coba-coba gimana supaya rebusan ini bisa jadi pupuk. Nah, akhirnya dapatlah formula. Setelah itu saya mulai mengemas. Awalnya hanya 1 kilogram jahe. Dan sekarang alhamdulillah udah bisa ratusan kilo. Jadi untuk bahan-bahan Nagi Sipade ini kabarnya Uni kita ini menanam sendiri bahan bakunya sebagiannya dan untuk dibeli kepada masyarakat yang ada di sekitar rumah beliau.
Jadi tujuannya juga yang kita sampaikan tadi, ini juga untuk menopang ekonomi masyarakat. Jadi bahan bakunya bisa juga dijual kepada Nagis Pade. Nah, ini mungkin bisa kita ceritakan sedikit tentang bahan bakunya ini. Cuman terkadang bahan bakunya sulit didapat. Akhirnya saya putuskan untuk menanam sendiri. Menanam sendiri untuk kebutuhan pengolahan produk Nagis Pade. Nah, setelah beberapa waktu berjalan, ternyata kebun yang saya buat masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku Nagis Pade. Saat bahan baku saya tidak tercukupi dari kebun yang ditanam sendiri, saya membeli dari pasar, dari masyarakat sekitar yang sudah mulai menanam jahe. Sesuai dengan motivasi yang tadi saya sebutkan, sedikit banyaknya sudah bisa membantu masyarakat, terutama keluarga saya sendiri, karena kami juga membentuk kelompok Nagis Pade. Nah, dengan begitu khususnya yang berada dalam kelompok Nagis Pade sudah mulai merasakan manfaat dari usaha Nagis Pade ini. Nah, saya berharap masyarakat di Jorong Tanjung Durian mempergunakan lahan-lahan kosongnya untuk menanam jahe. Tidak hanya diisi oleh rumput-rumput yang tidak bermanfaat. Mungkin saat mereka memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam jahe, mereka sudah bisa menambah penghasilan keluarga mereka. Nah, jadi kalau kita lihat itu ya, Nagis Pade ini kalau sekarang ini kemasannya sudah sangat bagus. Nah, jadi mungkin untuk ilmu juga bagi pengusaha-pengusaha pemula ini, bagaimana supaya ide-ide mereka ini bisa tersalurkan. Mungkin Uni ini bisa berbagi informasi bagaimana sih prosesnya sehingga produk Nagis Pade ini sudah seperti sekarang ini sudah dapat sertifikat halal juga, dan kemasannya boleh dilihat sudah sangat modern sekali begitu. Jadi ini juga untuk membuka pikiran bahwa meskipun berada di daerah terpelosok itu bukan berarti kita tidak bisa berkarya menciptakan produk-produk yang modern gitu. Jadi jangan berpikir hanya usaha pertanian itu tidak bisa mendatangkan income gitu. Nah, seperti yang Uni ini lakukan, bahan baku malah dijadikan sebagai produk yang sangat modern sekali. Ini mungkin bisa Uni ceritakan atau berbagi ilmu dengan kita semua. Sampai saat ini Nagis Pade baru memiliki 4 varian. Ya, awalnya hanya satu, ini mungkin bisa dilihat. Nah, yang pertama jahe instan. Ya, jadi ini jahe dan rempah-rempah. Yang kedua jahe lemon. Nah, ini pakai lemon ya, lemon lokal. Nah, ini. Yang ketiga ada jahe pinang muda ya. Yang keempat kopi jahe. Ya, ada kopi jahe. Nah, ada 4 varian. Yang terakhir ini kopi jahe. Nah, kenapa saya katakan ini baru 4 varian? Karena yang saya lihat untuk usaha di bidang pertanian ini, khususnya rimpang dan rempah-rempah, cakupan bisnisnya sangat luas sekali. Saya malah berharap nanti saya bisa memiliki ratusan varian dari rempah-rempah dan rimpang ini. Awalnya kemasan ini saya cari-cari di ini ya, apalagi zaman sekarang mudah sebenarnya untuk masalah kemasan, untuk inovasi produk mudah sekali karena kita bisa mendapatkan informasi dari manapun asalkan kita mau berusaha. Nah, ya asalkan kita mau belajar dan action terhadap ide yang kita miliki. Untuk kemasan, saya melihat-lihat produk UMKM daerah-daerah lain. Nah, terus nanti saya simpulkan pula apa yang bagus untuk usaha saya. Seperti saya bilang tadi, di YouTube banyak, Google banyak ya. Jadi kita bisa belajar dari sana. Banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan.
Nah, selain itu kita juga harus mendaftar ya ke dinas-dinas terkait supaya mereka tahu bahwa kita memiliki produk dan mereka pasti akan membantu untuk kemajuan usaha kita. Nah, dengan diketahuinya oleh dinas terkait, kita akan diikutkan pelatihan-pelatihan, bisa pelatihan tentang kemasan, pengembangan produk, pokoknya segala macam yang berhubungan untuk kemajuan produk kita. Nah, jadi mungkin kalau untuk memulai usaha itu bagi orang-orang yang belum memulai itu adalah hal yang sangat sulit. Ya, bahkan untuk membayangkannya saja bisa memiliki kemasan yang bagus, produknya dijual di minimarket, supermarket atau pasar yang modern begitu. Itu mungkin adalah hal yang membuat para pemula itu menjadi mundur untuk memulai sebuah usaha. Nah, jadi kita mungkin mau meminta sedikit tips dari uni kita ini, bagaimana caranya memulai usaha itu supaya memulai usaha itu bagi pemula. Dalam memulai usaha intinya adalah mimpi. Ketika kita memiliki mimpi, kita pasti akan memiliki motivasi. Nah, motivasi ini yang memicu kita, ibaratnya vitamin dalam kehidupan untuk mewujudkan apa yang kita impikan. Nah, ketika kita memiliki ide, misalnya punya suatu ide, saya ingin usaha ini. Nah, ketika memiliki ide, jangan hanya tinggal di kepala. Lakukan action. Apapun, sekecil apapun langkah yang diambil, action yang diambil untuk mewujudkan impian tadi terkait dengan ide yang sudah dimiliki, pasti akan ada pelajaran yang dapat dari sana. Mungkin belum berhasil ya, karena apapun yang kita lakukan tidak bisa memastikan hasilnya. Tapi ketika kita melakukan action, mengerjakan ide yang kita miliki, suatu saat kita akan sampai kepada tujuan kita. Jadi intinya, kalau ingin memulai usaha jangan hanya tinggal di pikiran, lakukan action, intinya itu. Mungkin sampai detik ini apakah usaha Uni ini sudah bisa dibilang berhasil atau belum? Atau mungkin ada lagi yang mau Uni kembangkan ke depannya? Ini mungkin supaya para penonton tahu. Untuk pengembangan ke depannya sangat banyak yang masih ingin saya lakukan. Dan untuk keberhasilan sebenarnya relatif ya, tapi saya masih merasa belum, karena belum terwujudnya visi dan misi saya. Nah, ketika sudah sampai kepada visi dan misi saya, mungkin itu sudah bisa dikatakan sukses. Nah, untuk saat ini saya masih belum merasa puas, tapi bukan berarti tidak bersyukur ya. Nah, saya masih ingin menghasilkan produk-produk dari jahe ini dan rimpang-rimpang lainnya seperti kunyit putih, serai, pokoknya masih banyak ya. Nah, untuk jahe merah sendiri, dalam waktu dekat saya ingin mengeluarkan permen jahe. Nah, cuman butuh waktu untuk mewujudkan, untuk mendapatkan produk permen jahe tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah apa kendala Uni dalam menjalankan usaha ini sejauh ini? Mungkin bisa dijelaskan. Untuk kendala, yang pertama sekali bahan baku, yang kedua pemasaran. Nah, bahan baku saat ini meskipun saya sudah menanam sendiri, tetap masih belum memenuhi kebutuhan bahan baku untuk nagis padeh. Nah, itu yang pertama sekali. Yang kedua pemasaran. Awalnya karena kurangnya bahan baku tadi ya, saya belum bisa membuat banyak stok. Jadi belum bisa mengisi di warung-warung, di kedai-kedai, di swalayan lebih luas karena bahan bakunya kurang. Jadi pemasaran saya juga ikut terhambat.
Nah, mungkin itu yang menjadi kendala dasar, kendala yang menjadi penghambat pengembangan Nagis Pade. Nah, jadi untuk UKM atau usaha kecil menengah seperti yang dijalankan oleh Uni ini, atau bisa juga kita sebut dengan home industry gitu ya. Nah, biasanya tidak terlepas dari peran pemerintah ya. Jadi sejauh ini ada nggak peran pemerintah dalam usaha membantu mengembangkan usaha Nagis Pade yang dijalankan oleh Uni ini? Peran pemerintah sampai saat ini sangat tinggi sekali dalam pengembangan produk Nagis Pade. Nah, biasanya setiap ada kegiatan selalu dibawa ya, kayak ada pameran, bazar-bazar, Nagis Pade selalu dibawa. Dan untuk pengembangan produk saya selalu diikutkan dalam pelatihan-pelatihan. Nah, misalnya seperti saya sampaikan tadi, pelatihan untuk kemasan, pengembangan produk, pemasaran online. Nah, saya sering ikut pelatihan. Bantuan, sudah ada pernah mendapat bantuan dari Dinas Sosial. Sekarang saya lagi membuat proposal untuk meminta bantuan ke Dinas Pertanian dan Koperinda. Nah, dinas-dinas terkait tadi sangat mensupport kemajuan usaha Nagis Pade. Yang terakhir ya, ini pertanyaan kita ke Uni. Apa harapan Uni terhadap pemerintah, apakah itu yang di daerah misalnya Jorong, Nagari atau pemerintah daerah guna untuk melakukan pengembangan terhadap usaha Nagis Pade ini? Harapan untuk kedepannya pengembangan Nagis Pade, support dari pemerintah kabupaten sangat tinggi sekali. Bahkan kemarin saya mungkin cerita sedikit ya, Nagis Pade atau produk olahan jahe akan dijadikan produk unggulan Kabupaten Solok Selatan. Cuman ini belum bisa dipastikan, masih dalam proses. Nah, kalau untuk pemerintah Nagari atau Jorong, saya hanya berharap supaya pemerintah di Nagari, pemerintah menghimbau untuk kepada masyarakat untuk menanam jahe, supaya nanti saat jahenya sudah siap panen bisa menjadi pemasok untuk UD Nagis Pade. Demikianlah wawancara kita dengan narasumber kita kali ini. Jadi harapan kita adalah bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Uni ini bisa dicontoh oleh masyarakat lainnya, meskipun itu dari daerah-daerah terpelosok sekalipun. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa sebenarnya. Seperti yang katakan oleh Uni tadi, kita bisa belajar dari banyak hal zaman sekarang. Mau buat apapun kita tinggal tanya Google, kita cari di YouTube. Nah, dan masih banyak lagi wadahnya belajar dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Asalkan ada kemauan saja dan ada ide, jadi idenya jangan dipendam. Idenya ini langsung ada actionnya. Cari cara-cara untuk mewujudkan ide-ide tersebut. Nah, memang hasilnya biasanya belum langsung kelihatan, tetapi kita nikmati prosesnya. Biasanya proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi cukup sekian. Semoga konten pada video kali ini bisa menginspirasi teman-teman semua, dan mulailah untuk berusaha. Mulai saja. Jangan berpikir berhasil atau tidaknya. Cukup dengan mulai saja. Mulai saja dulu gitu. Jadi boleh itu tagarnya, mulai saja dulu ya. Mulai saja dulu. Oke, jadi begini, untuk memesan produk Nagis Pade ini mungkin selain bisa menghubungi langsung Uni atau ownernya, boleh juga melalui media sosial yang beliau miliki, yaitu melalui Instagramnya nih. Nah, boleh, ini Instagramnya apa, boleh disampaikan? Instagramnya Nagis Pade. Ya. Dan Facebook Yenti Gusnita. Ya, dan WA 0853 5505 9584. Jadi jika ada yang berminat, jika ingin tubuhnya sehat, capek-capeknya hilang, tubuh tetap fresh, awet muda ya, awet muda, yang untuk diet juga, jadi bisa membuang lemak, bisa kontak saya di Instagram, Facebook, dan WA tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi demikianlah saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru.